Pembangunan jalan tol selalu menjadi terobosan penting dalam meningkatkan konektivitas dan mengurai kemacetan lalu lintas. Salah satu proyek yang sedang dibangun saat ini adalah Tol 10 Juta Bambu Semarang Demak, dengan fokus utama pada seksi 1A yang menggunakan konsep jalur elevated. Proyek Tol Semarang Demak seksi 1A diharapkan selesai pada bulan April 2025 dengan target keseluruhan rampung pada tahun 2027. Proyek ini bertujuan untuk menghadirkan akses yang lebih lancar bagi masyarakat Semarang Demak serta sekitarnya, dengan komitmen menyelesaikan proyek tepat waktu. Diharapkan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh seluruh pengguna jalan. Bangunan tol ini dilakukan secara bertahap mengingat kepadatan lalu lintas yang tinggi di ruas Pantura serta tantangan di atas air. Proses konstruksi dimulai dari pengeboran titik-titik strategis untuk membangun pilar-pilar penyangga jalur elevated di atas Jalan Raya Pantura. Alat-alat berat dan tenaga kerja terampil terus beroperasi untuk memastikan setiap tahapan sesuai dengan rencana. Proyek yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya Persero yang bekerja sama dengan Beijing Urban Construction Group melalui kerjasama koperasi. Kolaborasi ini memastikan penggunaan teknologi dan tenaga ahli yang tepat guna untuk mencapai standar mutu, waktu, dan biaya yang telah ditetapkan. Salah satu tantangan utama dalam pembangunan tol ini adalah mengelola lalu lintas yang padat di sekitar area konstruksi. Langkah-langkah pengamanan lalu lintas dilakukan secara ketat untuk meminimalkan dampak negatif pada arus kendaraan yang melewati area proyek. Tol Semarang Demak seksi 1A bukan sekedar jalan tol biasa. Proyek yang direncanakan akan menghubungkan Semarang, Demak, Gresik, bahkan hingga Surabaya diharapkan bisa selesai tepat waktu. Selain mengurangi kemacetan di Pantura yang sudah sangat padat, tol ini juga diharapkan dapat mendukung konektivitas kawasan industri, pelabuhan, bandara, serta kawasan pariwisata religi di utara Jawa. Jalur elevated yang menjadi ciri khas proyek ini akan menghubungkan tol Trans Jawa dengan Tol 10 Juta Bambu Semarang Demak, membuka akses lebih lancar menuju Solo, Yogyakarta, Jakarta, dan sekitarnya. Dengan melihat progres pembangunan yang terus berlangsung, harapan masyarakat akan tersalurkan dalam waktu yang tepat. Pembangunan Tol Semarang Demak seksi 1A merupakan tonggak sejarah baru dalam peningkatan infrastruktur Jawa Tengah bagian utara. Dengan kolaborasi yang solid dan tekad kuat untuk menghadirkan kemudahan mobilitas, proyek ini tidak hanya membuka jalur baru, tetapi juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Tol Semarang Demak seksi 1A adalah cerminan dari semangat untuk membangun masa depan yang lebih baik dan lebih terkoneksi untuk generasi mendatang. Meski memiliki dampak positif dibangunnya Tol Semarang Demak, ada juga dampak negatif yang perlu diperhatikan. Mengingat ada sekitar 46 hektar hutan mangrove hilang di lahap pembangunan proyek Tol Semarang Demak. Hal ini mengancam ekosistem lingkungan hidup di hutan ataupun di sekitar kawasan tersebut. Hilangnya hutan mangrove disebabkan dampak secara langsung seperti pembabatan atau penebangan untuk pembangunan proyek tol, ataupun tidak langsung yakni mangrove yang tidak mendapatkan suplai air laut dan air darat karena terhambat drainase tol. Menyoal hilangnya hutan mangrove ini, Oktavianto Prasetyo, Koordinator Program Kelautan Yayasan Rekam Nusantara Foundation mengatakan, revitalisasi hutan mangrove harus secepatnya dilaksanakan. Ia mengatakan bahwa hutan mangrove memiliki peran untuk melindungi garis pantai serta berfungsi sebagai penghalang alami terhadap badai dan banjir.
melindungi garis pantai dari erosi, dan membantu mengurangi dampak bencana alam. Ada beberapa hal yang disoroti ketika revitalisasi mangrove tak dilakukan segera mungkin. Jika revitalisasi hanya wacana saja, maka akan fatal dampaknya dari faktor lingkungan. Kita lihat saja contohnya, dahulu wilayah jalur Pantura, Sayung Demak tidak se ekstrim itu dan sekarang sudah tergenang air. Kemudian juga dampak dari sosial ekonomi. Masyarakat pemukiman pesisir juga menjadi korban, khususnya para nelayan. Mengingat ekosistem mangrove ini merupakan habitat biota perairan, sehingga ini adalah sumber mata pencarian warga pesisir utara yang hidupnya bergantung dari hasil laut. Kalaupun misal hutan mangrove dipindahkan titiknya, apakah manusianya juga ikut dipindahkan? Tentu saja tidak. Untuk itu, pihaknya berharap agar revitalisasi harus secepatnya dilakukan untuk membangun kembali kawasan hutan mangrove. Mengingat pohon mangrove memiliki masa tumbuh tahunan, untuk usia mangrove yang matang, berbunga dan berbuah pada usia 4-5 tahun. Usai melewati 5 tahun, per tahunnya mangrove akan berproduksi kembali, sedangkan usia mangrove sendiri mencapai ratusan tahun. Pada dasarnya pembangunan itu penting dan menjaga lingkungan tetap terjaga juga penting, sehingga tidak ada salah satu yang harus dirugikan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi terbarunya. Terima kasih telah menonton, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.